Halo Sobat Pemilih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami KPU Provinsi Sumatera Selatan menyapa teman pemilih di seluruh Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa. Saya hari ini bersama dengan yang sangat terpelajar, Dr. Haji Idam Holik, anggota KPU Republik Indonesia, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Selamat pagi Pak Idam. Selamat pagi, tapi kayaknya udah jam 12 siang nih Ketua. Oh iya, karena kita dalam ruangan, Bro, jadinya terasanya pagi aja. gak apa-apa, yang penting semangat pagi. Baik, oh iya, pagi, 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 kira-kira Pagi-pagi, gitu. oke. Baik, teman pemilih, hari ini kami akan banyak berbicara dengan Pak Idam seputar aktivitas Komisi Pemilihan Umum. Bagaimana proyeksi Komisi Pemilihan Umum di tahun 2026? Seperti yang kita tahu saat ini kita di akhir tahun. Hmm, Biasanya akhir tahun ini KPU mengeluarkan catatan akhir tahun. Nah, sebelum dikeluarkan oleh KPU barangkali catatan atau rilis akhir tahun, kita pengen tahu dulu gambaran KPU ke depan seperti apa dan evaluasinya seperti apa. Tapi sebelum itu kita harus lebih kenal dulu. Karena kan tak kenal maka tak sayang, maka kita harus lebih kenal sedikit aja Pak Idam Holik ini. Pak Idam boleh disapa dulu sahabat pemilih, hmm. kemudian nanti diceritakan Pak Idam ini siapa sih, dari mana, kapan berkecimpung di penyelenggaraan pemilu. Silahkan Pak Ya, Idam. baik Tua. Kita mulai dari situ dulu. Eh, saya menjadi anggota KPU ya, KPU Republik Indonesia itu sejak tahun 2022, tepatnya mulai 12 April tahun 2022. Hmm, Bekerja di lembaga KPU ini sejak 23 Juni 2003. 2003. Oke. 23 Juni 2003. Artinya di 2025 ini saya sudah 22 tahun. 22 Kalau tahun. ada anak bayi yang lahir pas Pak Idam pertama kali KPU, sekarang udah mau menikah itu. Iya, sudah menjadi pemilih muda. Iya. Sudah menjadi pemilih muda, bukan first time voters lagi, karena Hmm, biasa first time voters itu 17 sampai 21. oke. Biasanya ya. Kalau 22 tahun itu sudah pemilih muda. Jadi sebelumnya, saya Hmm, pernah menjadi koordinator ANPREL tingkat kabupaten, University hmm, Network for Free and Fair Election. hmm. Itu tahun berapa? 99. 99. Nah, Itu jadi udah pemantau. selesai kuliah. 99 saya masih kuliah, Hmm. statusnya masih Hmm. kuliah, tetapi tinggal menunggu wisuda. Sebab saya menyelesaikan studi saya 3 tahun setengah. S1. S1 3 tahun setengah, jadi waktu itu saya sudah menyelesaikan skripsi. Kebetulan skripsinya tidak banyak coretan, tidak banyak Heeh. revisi, jadi Hmm. ada waktu 6 bulan harus menunggu Heeh. waktu wisuda. Boleh Waktu tahu itu kuliahnya di mana dulu? kuliahnya. 3 tahun Kuliah setengah. saya di dua kampus. Ya, Oke. S1 di Universitas Islam 45 Bekasi, Heeh. S2 dan S3 saya di Universitas Indonesia, S2 saya lulus tahun 2004, Oke. S3 saya lulus di 2015. Oke, jadi kalau doktornya di usia berapa itu? Doktornya di usia berapa ya? Sekarang saya ini jelita, Ketua. Oke, Jelang jelang 50 tahun. 50 tahun. Hmm, Berarti di usia 35 ya? Udah ya, dokter. ya. Masih sangat muda ya. Hmm. Baik, Pak Edam, kenapa berkecimpung di dunia penyelenggaraan pemilu? Apa yang menarik di situ? Saya di masa perkuliahan strata satu, saya lebih banyak demonstrasi. Oke, Karena saya masuk kuliah waktu itu tahun 1996. oke, Masa transisi politik, waktu itu memang sedang terjadi gerakan reformasi, puncaknya 20 Mei oke. 1998 dan saya juga terlibat di sana. Dan waktu itu tuntutan kita adalah bagaimana mengembalikan Indonesia kepada konstitusi. Mm, Dalam paragraf keempat jelas ada tulisan negara Republik Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat. mm, Itu kan menegaskan bahwa konstitusi kita negara ini harus demokrasi. Dan salah satu kritik terhadap pemerintahan di zaman Orde Baru ini persoalan pemilu. oke, Nah, kita tahu bahwa dahulu di zaman Orde Lama peserta pemilu begitu banyak, tapi oke. memasuki zaman Orde Baru ada dua partai satu golongan. Waktu Mm, itu ya, mm, dan itu selama Orde Baru. mm, Dan
Tentunya kami tidak bicara dalam tataran kepesertaan, tapi pada persoalan budaya politik waktu itu yang menjadi kritik. Nah, sehingga di tahun 99 pasca reformasi, saya menjadi Hmm. pemantau. Oke, di Unfrail Nah, di tadi. Unprel Oke. tadi, di University Network for Free and Fair Election. Karena bagi saya, untuk membangun yang namanya democratic government atau clean government, Hmm. good government, itu harus diawali dari pemilu. Oke. Pemilu itu adalah pintu gerbang. Bagaimana kita mewujudkan konstitusi kita kalau pemilu kita itu belum seperti yang diharapkan oleh konstitusi? Oke. Gitu. Berarti Pada waktu itu ya, iya pandangan iya saya. 1999 di Unfrail, 2003 di KPU Kabupaten Bekasi. KBP, sekitar 26 tahun ya umurnya waktu itu. Ya, sekitar situ. Ya, karena syaratnya kan 25 tahun minimal. Betul, Oke. betul. Dulu langsung ngelola divisi teknis ini di KPU Bekasi. Waktu di KPU, saya macam-macam divisi ya. Hmm. Ada divisi teknis penyelenggaraan, ada divisi sosialisasi, ada penanganan SDM juga, seperti Oke. itu. Kan sekarang berarti udah 22 tahun berkecimpung di penyelenggaraan Mm. pemilu, Pak Edam. Nggak bosen? Eh, Bosen itu kan bagi orang yang kehilangan passion ya. Oke. Eh, Jika kita merujuk pada pemikirannya Maslow Mm-mm. tentang achievement Mm-mm. theory ya, Mm-mm. ada teori hierarki kebutuhan itu. Iya. Puncaknya itu kan self actualization Oke. gitu. Ini udah sampai self actualization itu. Ya prinsipnya selama 22 tahun saya bekerja dan saya nggak pernah bekerja di tempat lain, saya memang sejak awal bahwa demokrasi elektoral ini menjadi apa ya, menjadi orientasi saya Oke. dari awal. Dan ketika saya menjabat di KPU daerah, KPU kabupaten, KPU provinsi bukan berarti tidak ada tawaran untuk menjadi apa untuk bekerja di tempat Mm-mm. lainnya, bukan Mm-mm. berarti tidak ada. Mm-mm. Itu karena ya kebetulan setidak-tidaknya saya telah menyelesaikan program studi Mm. dengan sangat baik di berbagai tingkatan. Oke. Kalau begitu, kalau soal self actualization ini, passion tadi, apa yang ingin di achieve sebenarnya di KPU ini kalau bagi seorang Idam Holik? Kuncinya adalah bagaimana demokrasi kita matang. Itu dalam Oke. benak saya. Jadi saya ingin menjadi bagian ya, ingin menjadi bagian atau ingin memberikan kontribusi agar demokrasi kita matang. Dalam perspektif teoritis, proses demokratisasi itu dibagi tiga, ada masa transisi, ada masa Oke. konsolidasi, dan ada masa pematangan. Kenapa saya berorientasi pada proses demokratisasi tersebut? Salah satu cita-cita yang menjadi apa sudah ditetapkan ya menjadi agenda negara yaitu Indonesia satu abad, Indonesia emas. Oke. Besar harapan saya sebagai seorang warga negara pada 2045 nanti demokrasi kita sudah matang. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana proses konsolidasi kita? Nah, Mm-mm. ini menjadi tantangan betul buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai demokrasi, baik dalam konteks politik ataupun dalam sosial, itu terinternalisasi dan tereksternalisasi dengan baik. Mm. Tapi ternyata tidak demikian. Oke. Nah, kenapa? Karena tidak hanya pada saat penyelenggaraan pemilu, pasca Mm. pemilu pun masih banyak kritik Mm-mm. berkaitan dengan praktek-praktek kampanye dan sebagainya. Ini kan harus menjadi early warning system ya, atau menjadi masukan buat kita bersama bagaimana membangun demokrasi ini menjadi lebih baik. Oke. Pak Itu. Edam, 2045 itu kita punya 20 tahun lagi. Kalau Ya, kita bagi 5 tahunan, hmm. kira-kira di 5 tahun pertama menjelang 20 tahun lagi 2045 ini, apa yang harus dilakukan untuk demokrasi Indonesia ini bisa lebih matang? Ya tentunya saya akan bicara dalam kapasitas saya sebagai penyelenggara pemilu. Iya. Demokrasi elektoralnya harus matang. Apa yang dimaksud dengan demokrasi elektoral yang matang? Ya, pemilunya harus betul-betul berintegritas. Oke. Bicara tentang pemilu berintegritas, ada banyak pihak yang harus memiliki pandangan yang sama. Mm-mm. Tidak hanya penyelenggara, tidak hanya peserta, tidak Mm-mm. hanya stakeholder, tapi Oke. juga pemilih. Oke. Itu. Itulah kenapa hari ini ada banyak wacana untuk coba mengevaluasi terhadap sistem pemilu kita. Oke. Itu. Ya karena memang ini ada satu problem itu sehingga muncullah demokrasi yang baik itu demokrasi yang efisien katanya dan sebagainya ya. Mm-mm. Tapi saya secara pribadi bahwa
kunci dari demokrasi itu kan daulat, Oke. daulat rakyat gitu. Enggak, ini kan maksud saya begini, dari 2003 sampai 2025 kan ini perjalanan panjang, Hmm, 22 tahun. hmm, Sistemnya juga sudah berubah-ubah nih, dari betul. 23 sampai 2025. Nah, dari beberapa perubahan sistem pemilu yang Pak Idam ikuti, Hmm, menurut Pak Idam harus diperbaiki seperti apa, sehingga ini harus matang. Karena begini Pak Idam, saya mengilustrasikannya begini. Dulu kita pemilihan langsung sudah, pemilihan tidak langsung sudah. Sekarang sedang kita bicarakan lagi mau sistemnya seperti apa. Nah, dari perjalanan 22 tahun ini, sistem yang menurut Pak Idam nih yang layak digunakan di Republik ini agar demokrasi kita terkonsolidasi dengan baik dan matang tuh yang kayak gimana sih pemikirannya sebagai penyelenggara pemilu? iya, sistem pemilu kita bertransformasi. Mm-mm. Ya, dalam pemilu legislatif kita bisa lihat dari sistem proporsional daftar tertutup Mm-mm. memasuki 2004 menjadi proporsional daftar terbuka dengan threshold, Oke, ya 2009 sampai hari ini sistem proporsional daftar terbuka. terbuka. Sistem pemilu presidennya 2004 sampai hari ini sama-sama langsung, Mm-mm. pemilihan kepala daerahnya juga Mm-mm. sama-sama langsung, ya. Kalau menurut saya ya, hari ini yang menjadi kritik di publik yang saya tangkap ya, bahwa pemilu itu mahal. Mm-mm. Dan bahkan hal tersebut juga termaktub dalam putusan MK berkaitan dengan sistem proporsional daftar terbuka. Oke. Ya, putusan MK mengenai sistem pemilu legislatif kemarin seperti itu. Ini putusan nomor 114. Oke. Nomor 114 tahun 2023 ya, putusan MK itu di sana bahwa ada dalam pertimbangan hukum itu berkaitan dengan politik uang, Oke. yang di mana Mahkamah Konstitusi concern sekali agar bangsa ini bisa terbebas dari politik uang. Ya, Oke. jadi dengan demikian, problem hari ini adalah demokrasi yang mahal atau praktek pemilu yang mahal. Oke. Nah, praktek pemilu yang mahal ini siapa yang harus diperbaiki? Ada banyak pihak. Mm. Ya, ada banyak pihak. Besar harapan kami karena kami ya kita semua sebagai penyelenggara itu wajib melakukan pendidikan pemilih. Mm. Besar harapan kami tidak hanya KPU yang melakukan pendidikan pemilih, tapi semua pihak. Mm. Undang-undang pemerintahan daerah jelas kepala daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan kehidupan demokrasi. Undang-undang ormas jelas ormas wajib melakukan pendidikan politik, Mm. apalagi undang-undang partai politik. Mm. Artinya, mari berkolaborasi melakukan pendidikan politik. Kalau seandainya saja ya dalam praktek pemilu kita itu tidak memunculkan isu-isu dalam food buying ataupun politik uang, Mm. mungkin tidak ada isu-isu seperti hari ini yang terkadang membuat kita apa ya terkaget-kaget ataupun ini kenapa sih kok bisa begini wacana ini muncul dan sebagainya. Oke. Jadi kalau menurut saya, mari kita berkolaborasi memastikan bahwa pemilunya ini terbebas dari persoalan politik uang. Oke, Pak Idam, eh, politik uang itu menjadi salah satu isu. Tapi yang teman pemilih barangkali pengen tahu, apakah KPU secara nasional sudah melakukan evaluasi? Kalau saya tahu, kita Hmm. sudah melakukan evaluasi. Nah, dari evaluasi yang dilakukan oleh KPU RI, setelah melihat dari semua daerah, semua kabupaten kota, catatan apa yang paling penting untuk kita apa namanya eh, pelajari? Kemudian, kalaupun ada perbaikan, perbaikan apa untuk pemilu? Bagaimana dengan pilkadanya juga dari catatan KPU RI terhadap pelaksanaan di sepanjang 2024? Ya, tentunya kalau bicara tentang perbaikan, kami concern pada aspek manajerial ya. Kalau Mm-mm. aspek perilaku politik pemilih maupun kandidat, mungkin bisa kita diskusikan pada sesi yang berbeda, karena memang Iya, kajian ini cukup makro ya. oke. Tapi kalau dari sisi manajemen penyelenggaraan pemilu, kami fokus bagaimana terus meningkatkan tingkat partisipasi di dalam pemilu. Hmm, Karena pemilu yang baik biasa ditandai dengan pemilu yang partisipatif. oke. Dari sisi kuantitas kehadiran pemilih di TPS dibandingkan dengan beberapa negara di Asia, Indonesia terkategori tinggi. Di pemilu rata-rata lebih dari 82%. Oke, Itu kan satu prestasi yang luar oke, biasa hmm, ketika undang-undang menyatakan memilih adalah hmm, sebuah hak. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pemilih telah sepenuhnya berpartisipasi di setiap tahapan pemilu ataupun pilkada? hmm, Misalnya begini, dalam proses pembentukan badan ad hoc, hmm, apakah pemilih pada umumnya concern terhadap pembentukan badan ad hoc?
dengan ditandai misalkan memberikan masukan, keikutsertaan dalam seleksi dan sebagainya. Selanjutnya, dalam proses pemutahiran daftar pemilih, Hmm. apakah seluruh pemilih ini concern atau tidak Hmm. terhadap proses pemutahiran daftar pemilih? Hmm. Ya, tentunya dari tahapan dari pemilu ke pemilu itu ada peningkatan, Oke. ya. Terus selanjutnya yang terpenting itu adalah masa kampanye. Oke. Apakah pemilih yang memiliki hak itu antusias nggak mengikuti praktek kampanye? Oke. Nah, apakah pemilihnya itu melakukan dialog ataupun Oke. kontestannya terbuka untuk melakukan dialog? Oke. Dalam perspektif teori politik, ya, khususnya teori kontrak sosial, kampanye itu adalah masa kontrak sosial, di Oke. mana kandidat menyampaikan programnya, pemilih memberikan dukungannya, lalu mereka berkonsensus, mereka bersepakat. Nah, sehingga nanti setelah mereka dinyatakan menjabat dan sudah menduduki jabatan perwakilan ataupun jabatan eksekutif, itu diwujudkan atau tidak? Hmm. Nah, pemilihnya aware nggak terhadap janji-janji kampanye selama ini? Nah, kalau sekiranya ternyata pemilihnya permisif terhadap apa yang dijanjikan oleh para kontestan di masa kampanye, ketika dia menjabat, udahlah biarkan saja. Hmm. Ini problem menurut saya. Dan itulah kenapa The Economist Intelligence Unit ketika bicara tentang indeks demokrasi, manajemen penyelenggaraan pemilunya itu memiliki nilai yang signifikan. Tapi bicara budaya politik, tidak demikian. Sehingga nilainya rendah. Nah, artinya apa? Ini yang harus kita perbaiki. Nah, besar harapan kami lewat pendidikan pemilih yang secara berkesinambungan dilakukan oleh teman-teman KPU di daerah, KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU Kabupaten Kota, KIP Kabupaten Kota, ini bisa meningkatkan kesadaran politik dan literasi politik. Ya. Dan sosialisasi dan pendidikan pemilih itu harusnya juga disambut baik, ya, ataupun pihak-pihak lain yang mendapatkan amanah dari undang-undang juga bersama-sama dengan KPU. Oke. Jadi pendidikan politik tidak dibatasi pada Kampanye. masa tahapan, Oke. tapi dia long life education pendekatannya. Hmm. Jadi pendidikan politik ya terus berlangsung. Ada dan tidak ada tahapan pemilu ya terus berlangsung. Nah, inilah pentingnya lembaga KPU yang ada di daerah. Hmm. Apalagi jelas dalam pasal 22 ayat 5 ya suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, Hmm. Hmm. ya. Di tengah hari ini ada isu yang mempertanyakan perlu nggak KPU di daerah kalau perlu diedohkan. Menurut saya cara berpikir demikian tidak tepat. Keberadaan KPU di daerah, keberadaan KIP di daerah itu telah Hmm. memberikan kontribusi signifikan dalam proses demokratisasi. Dan teman-teman kami hari ini, teman-teman kita semua hari ini di daerah itu terus melakukan sosialisasi pendidikan pemilih, ya, di semua divisi. Oke, Pak Idam, kalau Pak Idam udah nyinggung soal perkembangan terbaru, berarti itu kan perkembangan pasca putusan MK 135 ya. Hmm, Kita pengen tahu nih, pengen paham juga ya, mungkin hmm, sahabat pemilih pengen tahu ini dengan pasca putusan MK ini apa yang sedang dipersiapkan KPU. Undang-undangnya kan bukan bagian KPU, ini undang-undangnya ada di DPR. Nah, hmm. yang di tengah dipersiapkan KPU secara kelembagaan, secara nasional apa? Ya, kemarin di tahun 2025, mulai Hmm. dari kuartal keempat, Hmm. kami khususnya di Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, kami Oke. melakukan kajian akademik Hmm. bersama para ahli, Hmm. bersama praktisi Hmm. tentang bagaimana manajemen pemilu ke depan. Hmm. Dan besar harapan kami nanti pada saat proses legal drafting, Oke. KPU sebagai penyelenggara pemilu diberikan kesempatan menyampaikan masukan-masukan strategis berkaitan dengan manajemen Bisa ada penyelenggaraan pemilu ke bocorannya, depan. masukan strategis kira-kira apa, Ya, Pak Idam? tentunya kita harus bisa mengoptimalkan Hmm. prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, misalnya Oke. efektivitas penyelenggaraan, Oke. efisiensi penyelenggaraan, seperti itu. Jadi berkaitan dengan ke depan, ya kita semua di KPU berkomitmen untuk lebih baik. Oleh karena itu, hari ini ya di tahun 2025 dan nanti di 2026 juga Mhm. kami akan melanjutkan kajian-kajian kepemiluan, Oke. khususnya mengenai sistem pemilu. Nah, ini buat teman pemilih barangkali juga teman pemilih kita yang di daerah-daerah, Pak Edam. Saya ingin masuknya ke menuju 2045 tadi dengan teknologi informasi. Hmm, Ini kan banyak yang mulai berpikir ini mestinya teknologinya udah semakin maju juga nih hmm. KPU. Nah, kira-kira kita ke depan akan penggunaan teknologinya akan seperti apa? Disrupsi digital itu satu fenomena yang nggak bisa dihindari oleh kita Mhm. semua.
Karena di balik disrupsi digital, itu tidak sekedar pada persoalan hak atas informasi, hak Hmm. akses komunikasi, tapi di sana juga ada yang namanya bisnis IT. Oke. Dan ya, hari ini digitalisasi di Indonesia semakin baik, Mm-mm. ya. Nah, ini artinya apa? Mau tidak mau, KPU harus beradaptasi Mm. dengan digitalisasi manajemen penyelenggaraan pemilu atau sebutan lainnya internetisasi Mm. manajemen penyelenggaraan pemilu. Mm. Ya, jadi ke depan eh, kami coba akan memikirkan tentang bagaimana pemilunya itu semakin partisipatif berbasiskan pada IT. Dan misalnya begini, di tahun 2022 kami memulai tahapan penyelenggaraan pemilu dengan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Kami Oke. buka ruang Oke. kepada masyarakat Mm. kalau sekiranya tidak merasa sebagai anggota partai dapat mengajukan keberatan kepada KPU, Oke. baik secara langsung maupun melalui aplikasi, Mm. melalui teknologi internet. Jadi menyampaikan keberatannya nanti kami akan sampaikan kepada partai, betul nggak demikian? Itu contoh bagaimana dengan penggunaan teknologi informasi, pemilunya bisa menjadi lebih partisipatif. Ya. Ada korelasi nggak antara minat masyarakat tadi yang Hmm. teredukasi secara baik dengan teknologi informasi yang sekarang digunakan oleh KPU? Ya, sudah pasti ya. Sudah pasti yang namanya teknologi itu pasti ada aspek manfaatnya. Mm. Walaupun memang di sisi lain juga kita sedang bersaing Mm. dengan para pihak yang coba mengkampanyekan post-truth. Mm. Ya, jadi KPU itu melakukan peningkatan literasi politik, ya, literasi informasi, tapi di sisi lain juga ada yang mengembangkan post-truth. Nah, ini Iya. tantangan kita. Oke. Ya, tantangan kita. Nah, tapi kalau sekiranya pemilih memiliki literasi informasi, literasi media yang baik, kampanye-kampanye post-truth ini nggak akan berdampak apa-apa. Mm. Nah, apa buktinya? Di pemilu 2019, ya, Mm. khususnya di Pilpres, Oke. ya, saya yakin kita semua mengalami, pernah Mm. melihat fenomena politik Mm. yang bagaimana pada waktu itu terjadi polarisasi yang sangat tajam. Oke. Ada banyak hoax, Mm. ada banyak fake news, Mm. ya, eh, dan lain sebagainya, hate speech dan sebagainya. Tapi di 2024 itu tidak seintens di 2019 Iya. post-truth-nya. Mm. Ada penurunan yang cukup signifikan. Ini tentunya selama 5 tahun ini kan ada peningkatan proses demokratisasi kita di mana para pemilih, para pengguna media sosial khususnya itu memiliki literasi yang cukup baik. Apakah ini hanya kerja KPU? Ini adalah kerja bersama semua pihak yang memiliki komitmen bagaimana penggunaan media sosial, penggunaan internet itu Oke. etis dan bertanggung jawab. Begini Pak Edam, saya ingin ngajak teman pilih juga memperhatikan fenomena tahapan tadi seperti yang Hmm, Pak Edam bilang. Kalau dulu begitu tahapan kampanye di sudut-sudut gang pasti banyak gambar kaos-kaos partai, tukang hmm, beca pakai hmm, itu, tukang ojek pakai itu. Sekarang di tahapan pemilu yang lalu itu kita nggak merasa kampanye kalau di jalan-jalan, cuma bendera partai aja. hmm, Apa namanya, panggung terbuka tidak ada misalnya kan, kampanye terbuka yang langsung ngumpulin orang itu hmm, sudah semakin jarang. Ini ada pergeseran hmm. pola kampanye. Menurut Pak Edam apakah ini karena juga bagian dari perkembangan teknologi informasi sehingga banyaklah menggunakan media sosial, atau memang ada fenomena lain yang merubah pola kampanye di tanah air ini? Ciri khas dari praktek politik termasuk kampanye politik itu adalah rasionalitas. Oke. Aktor politik itu adalah aktor yang rasional. Maka Oke. ketika bicara rasionalitas, dia akan bicara pada efektif, efisien. Oke. Sebuah metode kampanye itu efektif atau tidak. Oke. Sebuah metode kampanye itu efisien atau tidak. Dan biasanya para politisi itu membandingkan dengan praktek pemilu-pemilu sebelumnya. Oke. Apalagi dalam praktek kampanye, mereka menggunakan teknik marketing politik. Oke. Ya, sehingga efektivitas dan efisiensi menjadi orientasi mereka dalam berkampanye. Hmm. Kalau sekiranya hasil pengamatan rekan-rekan di Sumatera Selatan ini sudah jarang orang menggunakan kaos caleg, Hmm. itu misalnya ya, pemasangan baliho dan sebagainya, bisa jadi ini merupakan salah satu bentuk transformasi kampanye dari kampanye konvensional menjadi kampanye digital. Atau bisa jadi mereka dari kampanye metode rally campaigns Hmm. atau kampanye rapat umum yang kita Oke. sebut ini menjadi namanya kampanye yang lebih terfokus atau yang dikenal dengan canvassing campaigns, Oke. kampanye yang dari pintu ke pintu. Iya.
Nah, Oke. agar kampanye mereka dapat terlihat outputnya seperti itu. Hmm. Nah, ini menarik ya. Saya ingin mengundang kepada para akademisi ataupun para periset ataupun para peminat Hmm. pemerhati pemilu, mari lakukan riset. Ya, besar harapan kami ya pemilu serentak di tahun 2024 dan pemilihan serentak nasional 2024 ini mari kita abadikan dalam dokumen riset yang nanti di Oke. kemudian di 50 tahun kemudian itu bisa dibaca oleh generasi pemilih mendatang. Nah, ada catatan penting, ada pelajaran penting bagi kita bersama bagaimana kita hari ini mengalami satu kekurangan Hmm. sumber-sumber informasi atau referensi berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional tahun 1955. Hmm. Ya, Sumatera Selatan, saya yakin di tahun 55 Hmm. penyelenggaraan pemilu secara nasional pertama tersebut ada banyak peristiwa yang menarik yang bisa Hmm. ditelaah dari dalam perspektif teoritis ataupun akademisi yang Oke. bisa menjadi representasi dari peradaban politik demokrasi kita. Hmm. Tapi ternyata nggak begitu. Dokumennya nggak ada hari ini. Iya, Ya, betul. ya. Saya ingin mengundang para peneliti, para periset, para akademisi, para pemerhati. Mari kita tulis, mari kita abadikan peristiwa Oke. 2024 sebagai tahun kedaulatan rakyat. Kalau memang waktu 75 hari ya, campaign itu tidak digunakan secara Hmm, terbuka, tapi metodenya canvassing tadi hmm, Pak Idam bilang. Terus sebagai pemilih nih, kan kita biasanya kan kita ini kan diatur juga oleh algoritma nih kalau pemilih ini hmm, lihatnya lewat media sosial. Kalau dia tidak memfollow KPU misalnya, saya sering ngomong begitu. Kalau tidak follow KPU maka tidak akan ada informasi terkait pemilu yang lewat di beranda Instagram, TikTok, Facebook. Itu biasanya kan apa yang lewat di beranda kita itu kan apa yang kita ikuti. Algoritmanya kan ngatur apa yang dia ikut dia sering muncul. Misalnya kita cuma nge-like yang hobi masak, yang muncul itu di beranda hmm, kita masak-memasak pasti. hmm. Nggak ada soal pemilunya. Nah, menurut Pak Idam, masyarakat dengan sistem pemilu yang semakin efisien yang dilakukan oleh partai politik, mereka gunakan media sosial, canvassing, nggak terbuka, berarti kan langsung tertuju ke kelompok-kelompok pemilih ya, apa yang bisa dilakukan oleh pemilih agar mereka bisa mendapatkan informasi yang banyak. Mereka juga bisa mencari tahu, misalnya ini kandidat-kandidat yang datang juga bisa kita tracking latar belakangnya. Pemilih selain banyak membaca dan mencari literatur, apa yang bisa dilakukan oleh pemilih, Pak Idam? Ya, sebelum saya merespon pertanyaan tersebut, Hmm. saya ingin menjelaskan tentang evolusi sejarah website. Oke. Website ini pertama kali diluncurkan pada awal tahun 1990-an untuk Hmm. kepentingan publik, tepatnya 1993. Oke. Itulah yang dikenal dengan website 1.0, Satu 1.0, titik kosong. Oke. ya, atau dikenal dengan website pamflet. Hmm. Karena Hmm. ketika kita mengakses website tersebut, kita hanya bisa membaca seperti papan pengumuman Hmm. di tempat-tempat Hmm. publik. Nah, yang kedua, mulai tahun 2004, ya, tim O'Reilly itu merilis yang namanya website 2.0 atau Oke. 2.0. Inilah yang disebut dengan website interaktif. Oke. Nah, kemudian perjalanannya ya setelah 2008 maka muncullah website 3.0, Oke. website 3.0. Nah, Oke. website ini basisnya tematik. Oke. Ya, basisnya tematik. Terus selanjutnya website 4.0. Hmm. Nah, website 4.0 ini makin advance. Nah, di website 4.0 inilah lahirlah konsep teknologi filter bubble. Hmm. Nah, filter bubble ini ya, semakin kita sering mengakses informasi tertentu, maka nanti akan ada ikutan informasi-informasi lain Hmm. yang sama. Hmm. Nah, Hmm. itulah yang seringkali disebut dengan oleh publik dengan algoritma. Hmm. Ya, Hmm. jadi Hmm. kalau kita mengakses informasi kepemiluan, maka nanti konten-konten lainnya akan muncul. Oke, muncul, Ya, ya. apalagi sekarang ada yang namanya fasilitas short time video atau Oke. reel di Heeh, YouTube ya. misalnya, atau apalagi TikTok dan Heeh. sebagainya. Jadi, kalau kita ingin tahu kebiasaan penggunaan internet, pengguna internet, Hmm. kita lihat aja konten yang berada dalam beranda sosial Hmm. mereka. Hmm. Karena hari ini semua teknologi media sosial sudah pakai konsep apa sudah pakai filter bubble. Hmm. Jadi dengan demikian sebenarnya eh, kita masih terbuka peluang untuk melakukan edukasi kepada para pemilih Hmm. lewat teknologi internet ini. Hmm. Ya, kalau dahulu kan kita harus melakukan pendekatan konvensional, Iya, pertemuan tatap iya. muka. Nah, kalau sekarang nggak demikian. Hmm. Kuncinya satu, Hmm. konten ini kreatif, Oke. konten ini menarik nggak?
Ya, cuma memang seringkali kita terjebak pada sensasionalitas dalam pembuatan konten, Hmm. sehingga mutu konten juga terabaikan. Karena itulah logikanya, logika internet dengan Hmm. basis filter bubble ya Hmm. begitu. Nah, dulu di tahun 1955 itu ada teori dalam komunikasi namanya two-step flow communication theory. Jadi teori komunikasi dua langkah. Apa yang Hmm. dimaksud dengan teori komunikasi dua langkah ini? Jadi dalam praktek kampanye di Amerika pada waktu itu, kalau ada pemilih menyaksikan pemberitaan media atau Oke. mendapatkan informasi, dia tidak mengerti tentang informasi tersebut, dia bertanya pada public opinion leader. Oke. Nah, misalnya di sini ada seorang guru, ya, Oke. seorang guru dia tanya, "Pak Guru, kalau ini apa ya?" Iya. Nah, dia terima pesan itu dari media. Hmm. Karena sifat media waktu itu satu arah, one way Hmm. transmission, dia kan nggak mungkin bertanya ke media. Hmm. Nah, akhirnya dia bertanyalah kepada public opinion leader. Oke. Nah, public opinion leader ini atau orang yang memiliki pengetahuan yang cukup, dia menjelaskan di sini. Itulah yang disebut dengan two-step flow, Hmm. uh, two-step flow communication theory. Ya. Hmm. Nah, hari ini nggak demikian. Hmm. Sehingga saya pernah waktu diskusi dengan beberapa kandidat doktor dalam komunikasi, coba teorinya Lassalle itu dalam Hmm. the, apa dalam buku People Choice itu dikritik aja saya bilang, difalsifikasi aja. Hmm. Kenapa? Karena hari ini kita punya yang namanya mesin pencari, Oke. search engine. Oke. Sehingga dalam studi komunikasi itu ada istilah tidak sekedar networking society, tapi juga search engine society. Oke. Nah, apa? Dalam percakapan sehari-hari kita nih, ya, daily conversation kita, googling aja. Oke. Nah, itu ciri dari search engine society. Jadi masyarakat mesin pencari. Hmm. Nah, hari ini yang lebih hebat lagi, mesin pencarinya tidak sekedar teknologi yang lama, tapi sudah ada yang namanya artificial intelligence. Tidak sekedar mesin pencari menampilkan sumber-sumber informasi dalam bentuk link yang bisa diakses ataupun file atau dokumen yang bisa diakses, tapi mesin pencari ini sudah bisa menarik kesimpulan. Oke. Hampir semua search engine seperti Google, Bing, Baidu, ya, dan lain sebagainya itu pasti ada yang namanya search engine. Bahkan sekarang di Messenger kita itu sudah ada artificial intelligence. Oke. Misalnya ChatGPT. Oke. Nah, jadi dengan demikian sebenarnya peluang pemilih untuk lebih literat sangat berpeluang. Ya, kalau analogi dalam proses pendidikan di perguruan tinggi, Hmm. hari ini potensi seorang dosen bisa belum tentu lebih cerdas daripada mahasiswanya. Selama dia efektif menggunakan teknologi internet. Karena Hmm. sudah basisnya Hmm. ChatGPT. Itulah kenapa hari ini ada banyak perguruan tinggi yang dalam ujiannya harus handwriting, Hmm. tulis tangan. Ya, karena kalau dia nggak tulis tangan, takutnya terjadi plagiarisme atau Hmm. plagiarisme ya. Hmm. Jadi hari ini dengan teknologi internet yang semakin advance, idealnya atau secara korelatif pemilih kita semakin literat. Tidak Hmm. ada pemilih yang tidak mengerti. Nah, sekarang pertanyaannya, ada masalah di mana? Apakah populasi penggunaan internet dari tahun ke tahun terus menurun? Tidak demikian. Hmm. Hari ini populasi penggunaan internet ini jumlahnya sudah 2.045 apa 245 juta kalau tidak salah. Oke. Pemilih kita baru 208 juta lebih. Oke. Artinya lebih banyak pengguna Pengguna internet internet, ya. ya ketimbang jumlah pemilih kita. Hmm. Artinya apa? Digital divide, Hmm. kesenjangan digital itu semakin Oke. kecil. Oke. Nah, ini juga harus diketahui oleh para kontestan, oleh partai politik, pemilihnya semakin literat kalau efektif menggunakan teknologi internet. Cuma problemnya tidak semua pemilih itu memiliki literasi media yang cukup baik. Hmm. Disinilah peran KPU. Selain kita melakukan edukasi politik, kita juga Hmm. harus melakukan edukasi penggunaan teknologi internet. Karena semuanya sudah ada di internet. Cuma problemnya banyak pemilih yang belum mengerti. Hari ini kan politik kita sudah tidak dibatasi ruang dan waktu. Iya, iya, iya. Gitu. Hari ini seorang politisi sudah nggak bisa bersembunyi. Oke. Ya, karena semuanya sudah terprofiling Hmm. di internet itu. Oke. Ya. Sehingga ke depan peningkatan kualitas internetisasi penyelenggaraan pemilu itu adalah satu kebutuhan dasar. Oke. Kalau itu tadi satu kebutuhan dasar, kalau
semua daerah sudah 245 pengguna nih di semua 4 daerah, juta. juta. Itu artinya kan satu Indonesia nih. Hmm, Nah, untuk KPU bisa memaksimalkan kinerjanya mengedukasi pemilih sejak dini. Kalau sekarang kan sedang mulai persiapan lagi nih untuk hmm. pemilu 2029 ya. Kira-kira menurut Pak Idam, apa yang perlu dilakukan oleh KPU di seluruh daerah nih? Ya. Agar kan gini, ini kan proses pemilihnya masih lama. Sementara kan masyarakat kan lebih cenderung sekarang ngelihat apa fenomena yang ada di media Hmm, sosial hmm. misalnya. Nah, intervensi apa penetrasi KPU seperti Pak Edam bilang tadi, apa yang harus bisa digarap sejak awal nih, Pak Edam? Ya. Kalau sekarang kan kita barusan pendidikan apa namanya pendataan pemilih berkelanjutan nih, udah selesai. Nah, setelah itu apa yang bisa dilakukan oleh KPU sampai dengan persiapan pemilu selanjutnya? Dalam fenomena internetisasi Mm-mm. kehidupan itu ada istilah big data. Oke. Ya, ada big data, bukan Mm. big mouth. Mm-mm. Nah, itu. Kalau big mouth kan ngomong aja banyak, datanya Mm-mm. kagak ada. Nah, Mm. artinya begini, rekan-rekan di daerah sekarang ini harus bisa mengelola datanya dengan baik. Oke. Karena data itu bagian dari hak informasi publik bagi pemilih. Mm. Dari data itulah pemilih mendapatkan informasi penting Oke. dalam mengambil keputusan politik mereka. Mm. Ya, jadi dengan demikian, teman-teman besar harapan saya bisa menghadirkan manajemen penyelenggaraan kantor KPU itu Mm. basisnya big data. Mm. Ya, dan hari ini saya melihat semakin lebih baik, apalagi KPU punya peta satu data ya. Iya. Ya, atau KPU saat ini juga sedang berupaya membangun super app. Mm. Nah, karena memang kami harus bisa menyajikan data ini untuk Mm. kepentingan pemilih. Ya, apalagi hari ini pertumbuhan teknologi internet begitu Mm. cepat karena Mm. tuntutan pasar ya atau Mm. persaingan pasar dan Mm. sebagainya. Nah, jadi dengan demikian sekarang kita sudah harus memiliki orientasi Oke. bagaimana memantapkan digitalisasi manajemen Oke. kantor KPU Oke. itu. Manajemen kantor KPU. Iya, digitalisasi Semua ya. sampai tingkat kabupaten kota Oke. gitu. Nah, ini Pak Edam, ini biar teman pemilih juga Hmm, mengetahui ya. Kita tadi udah bicara teknologi. Pasti pertanyaan yang sering muncul itu kapan kita ini e-voting? Isunya kan sudah kerap muncul, tapi hmm. kan belum bisa terlaksana sampai sekarang. Dengan 245 juta pengguna internet, eh, barangkali e-voting ini bisa dilakukan. Nah, kira-kira kajian KPU sudah sampai mana nih biar teman Oke. pemilih tahu nih Pak Edam? Sebelum saya menjawab itu, saya ingin coba menyampaikan ya. Hmm. Saya yakin teman pemilih atau sahabat pemilih juga sudah tahu karena mereka adalah bagian dari yang namanya eh, internet society, Mm-mm. masyarakat internet. Hari ini pertumbuhan penggunaan fasilitas e-banking Mm-mm. semakin masif. Masif. Pertumbuhannya luar biasa. Mm. Apalagi didukung dengan teknologi smartphone yang Oke, canggih dan oke. infrastruktur komunikasi atau infrastruktur jaringan Mm. dari Mm. awalnya 3G menjadi 3,5G menjadi 4G dan hari ini pada 5G. umumnya Oh. operator internet di Indonesia sudah basisnya 5G, Mm-mm. 5G. Artinya akses datanya sudah data tidak sekedar besar tapi Mm-mm. cepat. Oke. Ya, handphonenya juga sudah semakin Ya. baik. Ya, Mm. itulah kenapa hari ini pertumbuhan e-banking semakin baik. Mm. Ya. Nah, selain itu, ada juga kita terbiasa menggunakan e-wallet, Oke, dompet elektronik, oke. ya. Sehingga kalau dalam percakapan transaksi di pasar komersial itu pakai aja QRIS. Oke, Nah, itu kan contoh iya, dari bagaimana heeh, e-wallet ini berfungsi dengan oke, baik. Ketika warga menggunakan mhm, transportasi online, udah saya bayar ya tadi. iya, Nah, oke, gitu kan. heeh heeh, Pakai ini gitu iya, misalnya. Itu kan artinya budaya digital kita heeh, semakin baik, oke, ya kan? Security budaya digital kita juga semakin mhm, baik. Nah, mhm, sekarang pertanyaannya, mungkin nggak Indonesia pakai e-voting? mhm, Ya, di tahun 2009, Mahkamah Konstitusi pernah menyampaikan putusannya, mhm, boleh Indonesia menggunakan e-voting dengan prasyarat infrastruktur, budaya mhm, digital, literasi, mhm, dan keamanan, ya. Itu boleh mhm, kata Mahkamah Konstitusi. oke, Itulah kenapa di dalam pasal 85,
ya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di Undang-Undang Pilkada masuk pemungutan suara dengan menggunakan Teknologi teknologi informasi. elektronik. Oke. Itulah kenapa di pasal 111 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 rekapitulasi bisa menggunakan teknologi elektronik, Oke. ya. Hmm. Artinya apa? Internetisasi tahapan itu satu kebutuhan Mm-mm. menurut pandangan MK. Mm-mm. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Mm-mm. Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak ada kata teknologi informasi Oke. untuk pemungutan suara. Mm-mm. Itulah kenapa kami KPU tidak menyelenggarakan pemilu dengan e-voting, Mm. ya. Terus selanjutnya, kenapa di pilkada itu tidak ada e-voting? Karena Mm. ini berkaitan dengan kesiapan daerah. Oke. Kami sempat diskusi dengan beberapa Mm. provinsi Mm. dengan populasi internet yang sangat baik, Mm. men-challenge teman-teman Mm. coba didiskusikan tentang e-voting. Mm. Memang kalau kita bicara tentang e-voting menjadi penting bagi kita untuk coba melihat di berbagai negara Mm. yang menggunakan teknologi e-voting, Mm. electronic voting. Mm. Sebenarnya tidak hanya electronic voting, internet voting juga ada. Mm. Jadi beda antara electronic voting dengan internet voting. Oke. Ya, kalau internet voting dia pakai aplikasi di Mm. smartphone, di gadget dan sebagainya. Mm. Ya, itu langsung terhubung ke server utama. Kalau e-voting dia pakai gadget sendiri, setelah itu ditransfer datanya. Ya, Oke. dan tidak semua pemilih bisa mengakses. Dia harus Mm. datang ke satu TPS, ini di TPS disebut ada mesinnya, ya, atau yang Mm. dikenal dengan misalnya electronic voting machine, Mm. EVM, seperti yang Mm. dipakai di Filipina. Eh, Jerman Jerman memang pernah melarang Mm. penggunaan e-voting, electronic voting. Mm. Tapi dalam perkembangannya, Jerman juga silakan pakai teknologi electronic voting, tapi harus pakai kalau bahasa kita, analogi pada saat kita berbelanja di App Store, Mm. itu ada struk. Ada stroke. Oke. Itulah yang disebut dengan VVAT. Oke. Ada slipnya, Mm. ada trial papernya, Mm. ada Mm. buktinya, Mm. ya. Terus India. Mm. India dia punya teknologi electronic voting dari tahun 1983. Karena Oke. memang proyeknya sudah dimulai pada tahun 1975. Oke. 1983 itu dipakai, tapi 1985 Mahkamah Agung India tidak memperbolehkan. Mm. Kemudian 1989 Mahkamah Agung India memperbolehkan Mm. asal dengan ada penambahan struk tadi tuh, sejenis struk Mm. tadi. Mm. Akhirnya di pemilu 1992 sampai hari ini India punya yang namanya electronic voting machine. Oke. Sampai hari ini India, Mm. ya, dan ada beberapa negara lainnya ya yang sudah berhasil melakukan itu. Ya, tentunya memang kalau kita coba komparasikan dalam perspektif internasional, teknologi e-voting itu tentunya banyak cerita. Sangat Oke. bergantung pada regulasi negara tersebut, sangat bergantung pada infrastruktur komunikasinya, dalam hal ini Mm. jaringan internet, ada juga budaya komunikasinya, ya, atau budaya penggunaan teknologi informasi, dan juga hal yang terpenting, kalau sebetulnya saya pernah baca riset yang dilakukan oleh International IDEA, itu Mm. persoalan public trust, Public. kepercayaan publik. Publik percaya nggak? Dengan aplikasinya. Iya, karena ada banyak negara-negara yang sudah mendesain electronic voting, tapi menjelang hari pemungutan suara dibatalkan, Balik manual lagi. balik manual lagi, Karena tidak percaya dengan karena tidak aplikasi. percaya. Oke. Ya, menjadi penting kalau suatu hari Indonesia pakai e-voting, maka sebaiknya tanya dulu, Oke. rakyatnya percaya Percaya nggak nggak pakai voting ini? e-voting? Kita ketika menggunakan metode pemungutan suara konvensional, Oke. mohon maaf, Mm. saya yakin teman-teman seringkali didera Mm. tidak sekedar isu, tapi fitnah. Mm. Oh, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Padahal jelas, coblosannya bisa dilihat. Iya. Ya, setelah dilakukan penghitungan suara, ternyata ada keraguan, Mm. boleh nggak dihitung ulang? Boleh, Boleh. ketika memang ada rekomendasi dari Mm. pengawas TPS gitu kan. Mm. Kan boleh, Iya. artinya bisa dibuktikan. Ya, bagi mereka yang menganggap pemungutan suara secara konvensional paling partisipatif, Mm. ya tentunya tidak salah. Tapi bagi Oke. saya secara pribadi, Indonesia adalah negara demokrasi besar. Mm. Ya, saya punya perkiraan nanti pada saat penyelenggaraan pemilu di 2029, jumlah pemilih kita itu bisa 220 juta.
Ya, luar biasa. Luar Dan kita biasa. mesti ingat, negara Indonesia ini negara yang bisa menyelenggarakan one day election. One day election. Nah, pemungutan suara dalam satu Hari. hari. Kita bandingin dengan negara yang lain, nggak ada. Hanya Indonesia yang bisa one day. Ya, tinggal pertanyaannya hari ini, kita siap atau tidak. Ya, tapi bagi saya secara pribadi, idealnya kita bisa melangkah selangkah lebih maju dan kita dapat menyesuaikan peradaban teknologi. Oke, menyesuaikan peradaban teknologi kita kunci di situ. Hmm. Baik, teman pemilih, hampir 40 menit lebih kami sudah bersama Pak Idam Holik. Banyak yang sudah dibahas tadi. Kalau teman pemilih ikut nyimak sama kayak jari saya nih, kemarin udah saya bilang nih, ngobrol hari ini setidaknya ada 6 teori. Teori komunikasi, tapi teori pemilih, ada beberapa buku undang-undang. Pak Idam nih setiap hari bacanya berapa buku sih? Tergantung situasi aja. Ya, yang rutinnya gimana sehingga punya banyak pengetahuan begitu? Kan biar jadi teman pemilih juga tahu, oh kalau mau habitnya bagus, apa yang diketahui banyak minimal 1 minggu 1 atau 2 buku gitu. Ya, sebenarnya ada satu metode belajar ya. Itu yang dikenal dengan brain based learning, Oke, pembelajaran berbasiskan otak. heeh. Gimana itu? Ya, Biar biar kita juga paham ini. kalau dulu di pertengahan tahun 1990-an itu ada istilah quantum learning. Oke, Ya, karena memang otak kita adalah eh, mesin pemproses heeh, informasi, heeh, information processing machine. heeh, Jadi, kalau kita tidak bisa mengenali otak kita dengan baik, heeh, maka apapun informasi yang tertangkap lewat proses panca indera, heeh, sensori itu, heeh. ya nggak bisa diretrieval lagi. Oke. Dan sebenarnya semua orang punya potensi yang Ya, sama. cara Pak Idam melatihnya gimana? Langsung aja ini, cara Pak Idam melatihnya gimana? Ya, mengefektifkan proses retrieval memori. Heeh, Jadi, semua informasi yang tertangkap oleh heeh, panca indera tidak hanya pendengaran, heeh, penglihatan, heeh, tapi lewat peraba dan heeh, sebagainya itu heeh, tersimpan di sini. heeh. Tersimpan di memori kita yang pernah saya baca itu 300 quintillion bit memori. Dan itu Oke, semua bisa dibuka kembali. Cuma problemnya itu seperti laci macet. Sudah oke. masuk nggak bisa dibuka. Nah, supaya laci memori Pak Idam terbuka, Pak Ya Idam harus melakukan apa? dilatih. Memang Latihannya harus apa? Ya harus latihannya apa? ada banyak metode belajar. Ya mungkin kalau dilanjutin bisa 2 jam. Ya 1 minggu 1 buku. Membaca itu sesuai kebutuhan. Karena Oke. kebutuhan informasi, kebutuhan ilmu pengetahuan kan Oh, jadi kalau misalnya variatif. butuh informasi mengenai satu case, misalnya bisa 3 4 buku itu dibaca semua. Baca, tergantung temanya. Oke. Itu. Jadi semua, Apalagi saya kan sudah melalui proses pendidikan yang harus bisa memfalsifikasi teori. oke. Jadi saya harus bisa melakukan pendekatan komparatif. Baik, teman pemilih, itu kelebihan Pak Idam Polik yang kami tahu ya. Jadi kayak undang-undang yang berjalan gitu, hafal pasal sampai pasal kita aja lupa. Yang paling tahu tuh halamannya berapa. Tapi pasal per pasalnya lupa. Terima kasih Pak Idam sudah Siap, banyak sama-sama. berdiskusi dengan kami, banyak memberikan insight. Setidaknya ini pencerahan kepada seluruh teman pemilih, teman-teman penyelenggara KPU di kabupaten kota bahwa kita tetap harus bergerak, kita tetap harus bekerja sesuai dengan sumpah dan janji jabatan kita semua. Kemudian kita tetap harus berkeyakinan bahwa apapun yang kita lakukan hari ini akan berdampak besar terhadap yang dilakukan KPU di masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi Pak Idam, teman pemilih. Ini adalah akhir dari diskusi kita pada podcast hari ini. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali di podcast selanjutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.